Sebagai orang Bandung, saya ngerasa beruntung karena di kota ini jaringan CGV semakin banyak. Ya, CGV teater yang sering menayangkan film-film Asia, mulai dari Jepang, Korea, Thailand, dan juga anime. Oh, I love anime. Ya walaupun harus diakui, sekarang saya juga nggak pernah nonton film-film anime yang based on TV series kayak misalnya One Piece, Naruto, karena buat saya itu percuma aja kalau nonton anime yang nggak ada hubungannya dengan arc story. Jadi saya lebih memilih anime-anime yang lebih ke original story atau adaptasi ke novel. Dan tahun kemarin kita udah disuguhi sebuah anime masterpiece yang bergenre romance fantasi, sebuah film yang disutradarai oleh Makoto Shinkai, salah satu sutradara favorit saya, yang judulnya Kimi no Nawa atau Your Name dalam bahasa Inggrisnya. Dan tahun ini kita punya film yang sama-sama bergenre romance fantasi yang disutradarai oleh Nobuyuki Takeuchi yang judulnya adalah Fireworks, Should We See It From The Side or The Bottom, atau dalam bahasa Jepangnya Uchiage Hanabi, Shikatara Miruka, Yokokara Miruka. よーいスタート Film ini diproduksi oleh studio Shaft dan juga dirilis oleh Toho Corporation, yang merupakan adaptasi dari sebuah TV drama yang berjudul sama pada tahun 1993 yang disutradarai oleh Iwai Junji. Film ini menceritakan tentang anak cowok SMA yang bisa dibilang paling cupu dan juga paling pendiam di gengnya, dan tiba-tiba dia diajak kencan oleh temen ceweknya yang paling populer di sekolahnya untuk menonton sebuah festival kembang api di musim panas yang memang tiap tahun orang Jepang selalu ngadain. Dan pada waktu yang sama, gengnya Norimichi pun mengadakan suatu taruhan. Sebenarnya kembang api itu bentuknya apa? Bulat atau datar? なあなあ、花火って横から見ると丸いと思う、平べったいと思う。花火だって丸いに決まってんじゃん。え Dan karena taruhan itu mereka alih-alih nonton di bawah kuil, mereka lebih memilih untuk berjalan menuju mercusuar untuk melihatnya dari atas. Dan masalah dimulai ketika Norimichi dan Nazuna berkencan dan mengetahui bahwa Nazuna harus pergi meninggalkan kota itu dan sekolahnya karena diajak oleh ibunya yang akan menikah lagi. 出ていくの私この町から 冗談だろ。 Selain itu juga ada karakter yang namanya Yusuke yang merupakan sahabat dan juga rivalnya Norimichi karena dia juga naksir sama Nazuna dan ada sedikit konflik antara mereka berdua. Kemudian cerita berlanjut dengan bagaimana Norimichi mempertahankan momen-momen untuk mereka bersama karena ya banyak sekali halangan dengan cara, agak spoiler, time loop. そんな世界あるわけねえだろ。 信じるよ Dari segi romansnya, film ini bisa dibilang sweet dan juga compelling. Dan namun sayangnya film ini hanya mengeksplor karakter Nazuna saja. Sedangkan karakter utamanya, Norimichi, bisa dibilang karakternya tidak begitu menarik karena dia hanya seorang biasa yang ya bahkan nggak populer, tapi dia juga loyal. Dan kita sebagai penonton melihat semua yang terjadi di film ini melalui point of view si Norimichi. Sedangkan karakter yang benar-benar dieksplor di sini adalah karakter Nazuna. Sebagaimana Nazuna dalam pandangan Norimichi itu adalah sosok yang sempurna sebagai cewek. Dia itu adalah karakter yang liar, bukan liar ke arah yang vulgar, tapi liar yang lebih outgoing, tapi juga misterius karena dari awal sampai akhir kata-kata yang keluar dari Nazuna itu benar-benar ambigu. Kita dibikin bingung sebenarnya Nazuna itu niatnya apa, sebenarnya maksud dari kata-katanya itu apa, dan itu bikin bingung juga untuk karakter Norimichi dan membuat penonton pun nebak-nebak ini sebenarnya Nazuna ini inginnya apa sih. Dan di situ yang menariknya, dan film ini benar-benar mengeksplor semua apa yang ada di dalam diri Nazuna. 全部私のせいなのナズナロヒミチ君 Coba bayangin aja, di sekolah kita adalah cowok yang paling cupu, yang paling pendiam, dan tiba-tiba kita diajak kencan dan di depan kita ada cewek yang paling kita suka, cewek idaman kita, dan tiba-tiba dia bilang suka, ngajakin kencan, dan terus di depan kita ngelihat matanya berkedip,
rambutnya tergerai, dan dia mengeluarkan kata-kata yang bikin hati dagdiduk, dan lalu bahkan dia ngajak kawin lari. Coba bayangin bila tiba-tiba ada cewek yang paling kamu suka ngajakin kamu kawin lari yuk, dan ekspresi kamu pasti 50メートル競争しようぜ。私が勝ったら何でも言うこと聞いて。 Dan setelah itulah baru kelihatan di mana usaha-usaha si Norimichi ini mempertahankan hubungan mereka sampai akhir. Kemudian ada karakter yang namanya Yusuke yang di sini berperan sebagai rival sekaligus sahabatnya Norimichi, yang karakter ini adalah karakter yang paling saya bingung karena karakter ini yang paling gak jelas mau dibawa kemana, karena dia sebagai rival dia kurang ada kontribusinya, dia kurang meyakinkan, tapi juga sebagai sahabat dia lumayan banyak ngerepotin. Dan karakter ini buat saya nggak lebih dari sekedar comic relief karena ya banyak adegan lucu yang datangnya dari dia. 絶対ナズナに好きって言うから。ナズナは俺が取り返す。 Film ini punya music score yang keren. Jujur saya di tengah-tengah ada untuk beberapa adegan yang bikin saya agak jenuh, tapi tiba-tiba keluar musik skornya dan itu benar-benar keren, romantis, dan juga dapat feel-nya. Ditambah lagi soundtracknya, ending soundtracknya dari Daoko dan Kenshi Yonezu kalau nggak salah, yang judulnya Uchiage Hanabi. Itu bikin saya bener-bener nonton sampai akhir end credit karena untuk ngedengerin music score-nya aja, soundtracknya aja. でももしもお前がいなくなるとしても今日だけは一緒にいたい。 Norimichi君と Kekurangan film ini adalah dari segi artworknya, dimana pasti film ini sedikit banyaknya bakal dibanding-bandingkan dengan Your Name. Karena selain yang bergenre romance juga, di mana Your Name ini juga mempunyai unsur fantasi yang sedikit mirip. Selain itu, yang lucunya film ini juga punya sedikit kemiripan dengan film Indonesia, salah satu film Indonesia terbaik yang kemarin saya tonton, yaitu Possessive, di mana banyak adegan yang ada settingnya ada di air, dan juga tentang remaja yang merasakan nyaman oleh pasangannya karena merasa tertekan dengan kehidupan bersama orang tuanya. 違うよ。じゃあなんで？なんででしょう。 Ya, balik lagi ke artwork. Film ini kekurangannya adalah terlalu banyak menggunakan CG, terutama untuk adegan-adegan yang wide shot dan juga agak panjang. Di situ banyak banget yang pakai CG, terutama untuk karakternya. Sedangkannya untuk yang suka anime, saya yakin banyak yang suka anime agak-agak terganggu dengan pemakaian CG yang berlebihan ini. Kalau soal sinematografi sih nggak ada masalah, keren-keren di sini, angle-nya, terus penggambaran environment-nya itu keren-keren. 打ち上げ花火、下から見るか横から見るか。 Oke guys, sekian ulasan Fireworks dari saya. Film ini saya kasih nilai 7 dari 10 karena walaupun secara romance film ini bagus, tapi dari segi artwork masih kurang. Dan film ini punya ending yang sangat ambigu. Dan untuk yang nonton pasti nanti bakal ada perspektif yang beda-beda tentang ending film ini. Oke guys, untuk selanjutnya kalian boleh like kalau kalian suka, boleh juga subscribe untuk nantiin video-video dari kami selanjutnya. Dan saya juga ingin terima kasih pada Abe, rekan saya yang walaupun gak pernah nongol di kamera, tapi dia selalu setia ngeditin video-video saya karena ini memang proyek kami berdua. Dan ya, tempat kerja kami jauh, saya kerja di mana, dia kerja di mana, dan susah buat bertemu, jadi kami hanya bisa berbagi tugas kayak gitu. Lain kali mungkin nanti saya juga ingin nge-review Justice League pastinya, dan juga mudah-mudahan My Generation juga kekejar. Oke, nantikan aja video selanjutnya. Bye, salam movie.